Kali ini saya membuat meja putar elektrik yang menggunakan bahan jati Belanda dan bisa menahan beban hingga 2 kilo. Bagaimana caranya? Tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika memiliki kipas angin yang sudah rusak seperti ini, jangan dibuang dulu ya. Ambil dinamonya yang buat muter kanan dan kiri ini, kita ambil. Tinggal dilepas saja skrup-skrupnya, lalu kabelnya kita potong. Dan ini dia bentuk dinamonya. Ini kabelnya pendek ya. Kemudian as dari dinamonya itu berada di pinggir. Dan untuk bagian yang menempel pada asnya saya potong dan saya buang. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk besi pengaitnya kita lepaskan dulu ya nanti, karena ini juga kita perlukan. Dan untuk selanjutnya kita siapkan kayu bulatnya. Teman-teman bisa menggunakan kayu jati Belanda atau triplek yang bikin sendiri juga bisa ya. Dan selanjutnya titik tengahnya kita bor yang seukuran dengan as dari dinamonya. Kemudian karena as dari dinamonya itu nggak di center atau nggak di tengah dari dinamonya, kita harus membuat ukuran sebagai acuan untuk nanti kita bor ya. Ini saya tandain dulu sedikit. Jadi nanti kita akan membuat bulatan posisi asnya di mana dan lubang dari dinamonya itu posisinya di sebelah mana gitu ya. Dan kemudian ini kita gambar dulu untuk lingkarannya. Untuk dinamonya kita gambar seperti ini. Dan setelah dibikin seperti ini, kita juga harus menentukan posisi dari tengah dinamonya. Kita lihat di sini ya, ini posisi untuk asnya itu di pinggir. Kemudian kita juga harus mencari titik tengah dari dinamonya, karena untuk kebutuhan dari pengeboran posisi dinamo. Dan kita tandain juga untuk posisi skrupnya ya, karena nanti pada saat ini sudah jadi lubang, as dan titik tengah dari dinamonya itu atau lubangnya itu nggak akan kelihatan kecuali tanda dari posisi skrup. Dan kita tentukan juga untuk posisi tengah dari dinamonya. Dan kita mulai pengeboran menggunakan hole saw. Nah ini dia, setelah terlubangi kita nggak akan lihat posisinya untuk asnya dan menghadapnya kemana, kecuali kita tahu posisi skrupnya di mana. Nah seperti ini ya, kita pasin posisi skrupnya tadi di mana, kita akan tahu letaknya posisi as di mana. Dan kita pastikan posisi as ini, as dinamonya sudah berada tepat di tengah dari kayunya. Nah karena posisinya ini lebih kecil atau lebih tipis dari dinamo, kita butuh kaki untuk mengganjal dari kayunya, dan kita bisa menggunakan potongan dari lubang kayu tadi. Dan kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Dan inilah 3 potongannya yang sudah dipotong dan sudah dihaluskan. Dan kita lem kayu-kayu kecil ini menjadi kaki dari meja kita nanti. Dan selanjutnya kita skrup aja untuk dinamonya ke kayunya supaya nanti kedudukannya lebih kuat. Kita gunakan skrup-skrup yang kecil karena lubangnya dan posisinya juga karena dia ada di tepi lubang. Jadi gunakan obeng kecil dan skrup yang kecil supaya nanti tidak memecah kayunya. Dan besi pengaitnya kita pasang kembali. Dan siapkan kayu bulat selanjutnya.
Jika kayunya tipis, hati-hati saat pengeborannya, jangan sampai tembus ke bagian atas. Lalu as dinamonya kita masukin ke dalam lubang seperti ini. Dan tentunya kita juga butuh lubang untuk letak dari pengait ini. Setelah kita buat lubang dengan por yang ukuran kecil, kita letakkan lagi asnya seperti ini. Dan karena tebal dari kayu yang di atas ini terlalu tipis, jadi kita harus menggunakan tambahan kayu sebagai penguat atau dudukan dari pengaitnya, karena untuk asnya itu tidak masuk lebih dalam. Dan setelah kita lem, kita tunggu sampai benar-benar kering. Jika sudah mengering, kita bor lagi. Dan ini rawan sekali pecah ya, jadi tetap hati-hati, ini pecah sedikit nggak masalah. Dan kita coba lagi untuk memasukkan as dinamonya. Dan sebelum semuanya dibuat permanen, pastikan terlebih dahulu bahwa dinamonya itu masih hidup ya. Dan setelah dipastikan ini hidup, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Dan coba perhatikan teman-teman di sini ya, untuk kayu yang di atas ini tidak stabil, alias jomplang atau goyang-goyang. Kita bisa menggunakan skrup atau misalkan menggunakan baut yang atasnya itu bulat sebagai penyeimbang, atau juga bisa menggunakan roda seperti ini. Ini bisa beli di toko online. Dan cara pemasangannya pun sangat mudah, tinggal ditempelin stikernya. Jika sudah selesai, tinggal dimasukin lagi untuk asnya, dan kita lihat di sini akan terlihat lebih stabil. Dan kita coba nyalakan lagi saklarnya, kita lihat ini sudah lebih stabil. Dan supaya lebih stabil dan lebih kuat, ini untuk posisi roda-rodanya kita skrup aja. Dan skrupnya menggunakan yang ukuran kecil atau setengah sentimeter. Dan sebagai tambahan aja untuk mempercantik warnanya, kita bisa menggunakan finishing. Tapi tanpa menggunakan finishing pun ini sudah cantik untuk warna kayu jati Belanda ya. Dan jika ada lebihan juga bagian bawahnya kita top coat atau kita finishing juga. Nah ini buat teman-teman ya, kalau misalkan untuk bagian atasnya mau dilem atau tidak nggak masalah ya, karena misalkan dinamonya terjadi masalah, macet atau rusak, kita bisa menggantinya. Tapi kalau misalkan sudah dilem kan agak susah ya nanti ya untuk melepasnya. Namun untuk kali ini saya mengelemnya supaya permanen. Dan kita tunggu sampai dia mengering. Dan setelah lemnya mengering, kita bisa menyambung kabelnya. Ini saya menggunakan skrup untuk menjepit kabelnya supaya nanti tidak goyang-goyang ya. Atau bisa juga menggunakan klem kabel. Dan alhamdulillah untuk meja putarnya sudah jadi. Dan sekarang kita akan coba untuk meletakkan beban di atasnya. Ini jika saklarnya dimatiin dan dihidupin, ini bisa secara acak dia akan bolak-balik ya. Kita nggak bisa dengan cara mematikan dan menghidupkan itu langsung bolak-balik tuh nggak. Kadang kita menyalakan dia ke arah kanan, terus mematikan lagi, terus dihidupin lagi dia ke arah kiri, tapi nggak selalu seperti itu, jadi ngacak ya. Dan ini kita lihat untuk bebannya ini sekitar 1,5 kilo ya, dan kita lihat dia masih kuat untuk menahannya dan masih berputar dengan lancar. Dan sama seperti kipas angin, ini bisa dipakai berjam-jam ya, tidak masalah. Kalau misalkan
panas, emang dinamo itu panas ya, tapi dia masih tetap bisa berputar dan tidak akan rusak insya Allah. Dan ini adalah yang kita bikin barusan, dan sedangkan yang kiri ini adalah yang ada di video sebelumnya. Kita lihat kekuatannya, kita sama-sama tes ya. Ini menggunakan beban dari ragum ini, masih berputar dengan lancar. Dan bagaimana dengan yang sebelah kiri? Ini menggunakan bahan triplek dan ditutupi dengan stiker. Dan ternyata sama-sama kuat. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Silakan teman-teman berkreasi menggunakan kayu jati Belanda atau triplek. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.